Kita ke informasi lain, pemirsa. Longsor hebat terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Ya, selain menimbun rumah, longsor juga merusak persawahan sehingga terancam gagal panen. Longsor hebat yang merusak rumah hingga area persawahan warga seluas 3 hektar terjadi di Desa Tipang, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Longsor juga menutupi bahu jalan menuju Jalan Patuan Nagani ke Jalan Janji Raja Holbung. Akibatnya warga tidak bisa beraktivitas karena adanya tumpukan batu dan lumpur. Pemerintah menurunkan mesin pengeruk atau ekskavator agar tumpukan batu dan lumpur bisa dipindahkan. Kalau rumah yang terimbas ada sekitar 5 unit, yang rusak parah 1, yang rusak ringan sedang 2, yang terimbas ada 2 unit. Tapi kakak yang kita evakuasi sekarang mengungsi ke rumah keluarga terdekat, ada 7 kepala keluarga. Akibat longsor, listrik juga sempat padam karena kabel yang terputus. Hingga saat ini, tim gabungan masih mengevakuasi dan mendata warga pasca longsor. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Aries Fernando Manalu, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa di kota Surabaya menggelar demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap Jilid 2 di depan gedung DPRD Jawa Timur. Sementara itu, unjuk rasa Indonesia Gelap di Bandung, Jawa Barat berakhir ricuh. Unjuk rasa yang dilakukan oleh unsur mahasiswa dan sejumlah aliansi masyarakat di Surabaya berjalan panas. Meski telah ditemui anggota DPRD Jawa Timur, mahasiswa masih merasa belum puas dengan apa yang disampaikan anggota DPRD. Bahkan mahasiswa sempat menyiram air kepada perwakilan anggota DPRD hingga membuat suasana demo semakin memanas. Dalam aksinya, mahasiswa menggelar teatrikal menolak program makan bergizi gratis. Kami memiliki pesan dan tuntutan yang sama senasional bahwa satu, kami menuntut undang-undang pro rakyat yang disahkan, yakni undang-undang perampasan aset terutama, dan juga di sisi lain kami juga menuntut undang-undang anti rakyat dibatalkan, yakni undang-undang minerba dan undang-undang lain yang lebih pro terhadap elitis dan oligarki. Dan yang terakhir, kami berharap dan kami menuntut kepada pemerintah bahwa efisiensi anggaran jangan mengorbankan anggaran kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. 110 triliun itu dipotong dari pendidikan untuk MBG dan efisiensi lain. Sedangkan itu langsung berdampak pada beasiswa operasional perguruan tinggi, sekolah dan seterusnya. Demonstrasi Indonesia Gelap di Bandung, Jawa Barat juga berakhir ricuh. Masa demonstran berusaha menjebol pagar kantor DPRD Jawa Barat. Kesal akibat tidak berhasil menjebol pagar, masa akhirnya membubarkan diri dan menuju arah Jalan Dago. Setibanya di Simpang Dago, masa memblokir jalan tersebut. Dan nahasnya pengendara yang terhalang masa justru dikeroyok oleh sejumlah oknum masa demonstrasi. Sekitar 2.500 mahasiswa memadati kawasan Patung Kuda Jakarta menyuarakan pendapat mereka menolak efisiensi anggaran. Para demonstran sepakat untuk tidak mengenakan jaket alma mater kampus sebagai bentuk persatuan. Para peserta aksi berkumpul terlebih dahulu di Taman Ismail Marzuki sebelum akhirnya menggelar aksi di Patung Kuda. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang residivis kasus pencurian ditangkap saat sedang bertransaksi jual beli motor curian. Pelaku mengaku sudah berulang kali beraksi di Kota Padang, Sumatera Barat. Tenang. Seorang pelaku pencuri motor dan pembobol rumah diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di kawasan Pasar Belimbing, Kota Padang, Sumatera Barat.
Pencuri tak menyadari bahwa dirinya tengah bertransaksi jual beli motor curian dengan calon pembeli yang ternyata merupakan seorang anggota polisi. Tersangka berinisial R yang merupakan residivis kasus pencurian ini mengaku telah beraksi di 4 lokasi di wilayah Kota Padang dengan modus pencurian serta membobol rumah warga dan bengkel. Selain berhasil menangkap pelaku, petugas juga mengamankan 1 unit sepeda motor, TV, laptop, mesin bor, dan peralatan bengkel lain yang hendak dijual di situs jual beli online. Begitu tadi si pelaku akan membawa motor curiannya, kita langsung melakukan upaya tindakan tegas dan terukur. Dan si pelaku tadi sempat kita amankan dengan perlawanan namun tidak berkutik. Kini barang bukti beserta pelaku telah dibawa ke Mapolresta Padang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 9 kg narkoba jenis sabu disita dari pasangan suami istri di Pekanbaru Riau. Ya, keduanya dibekuk ketika hendak mengedarkan barang haram tersebut ke Palembang, Sumatera Selatan. Ini dia. Semua merapat, semua merapat. Semua merapat. Ini apa? No, videokan no. Mana, Bang? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ayo, ini apa? Ayo, jujur. Ayo, ini apa? Coba buka. Apa nih? Apa? Ya, Banyak lagi. Limo. Inilah aksi penangkapan Pak Sutri yang dilakukan oleh tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Riau. Keduanya dicurigai membawa narkoba dan diamankan petugas di sebuah parkiran masjid. Saat mobilnya digeledah ditemukan 10 bungkus plastik paket sabu seberat 9,8 kg beserta 30.000 butir pil ekstasi. Mereka mengaku barang haram senilai 18,8 miliar rupiah tersebut akan dibawa ke Palembang, Sumatera Selatan. Tak hanya sampai di situ, polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap 2 orang pria berinisial AF dan DS yang merupakan rekan pelaku memiliki peran sebagai pengawal. Keempat pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka ditangkap di 2 lokasi berbeda di daerah Seikijang, Pelalawan. Pengungkapan kasus ini setelah polisi mendapatkan informasi akan adanya pengiriman narkoba ke daerah Palembang, Sumatera Selatan. Barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 10 paket besar. Setelah dilakukan penimbangan, beratnya adalah 9,87 kg. Kemudian ditemukan juga ekstasi sebanyak 30.000 butir ekstasi dengan logo yang berbeda dan warna yang berbeda. Ada merah, kuning, dan hijau. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka terancam hukuman mati atau seumur hidup. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, warga diresahkan dengan tumpukan sampah hingga menyebabkan bau tak sedap di Pasar Labuan Pandeglang, Banten. Ya, warga pun resah karena bau menyengat menyebabkan dagangan mereka tidak laku. Tumpukan sampah nampak menggunung di Pasar Labuan Pandeglang. Padahal sudah ada larangan, namun tetap saja warga nekat membuang sampah di lokasi. Menurut pedagang, akibat tumpukan sampah ini menyebabkan bau tak sedap yang mengganggu pembeli yang datang. Akibatnya, banyak pembeli yang enggan datang hingga berdampak pada penurunan omset penjual pedagang. Terganggu banget. Itu lama-kelamaan ke baju juga yang kita jual menyerap baunya juga, bau sampah. Aromanya menyengat, Pak ya? Banget. Nah, untuk itu belatung ya. Itu dari sampah itu dia lama-kelamaan menumpuk 1 sampai 3 hari, sampah tuh numpuk gak diangkut menyebabkan belatungnya banyak banget. Itu mengganggu banget. Sementara itu, ratusan ton sampah juga nampak memenuhi pantai wisata Desa Teluk Labuan. Diduga sampah-sampah merupakan kiriman dari daerah lain yang terbawa gelombang tinggi.
Bupati Pandeglang mengaku pihaknya belum memiliki tempat pembuangan sampah akhir dan baru berencana membuatnya di kawasan Cigelis untuk menanggulangi permasalahan ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga terjatuh saat perebutan makanan gratis dalam acara syukuran pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Karawang, Jawa Barat. 2 orang mengalami pingsan akibat berjam-jam mengantre dan tidak hanya itu pemirsa, beberapa warga kecewa karena tidak mendapatkan makanan, bahkan mengalami kecopetan ponsel. Sejumlah lansia dan anak-anak ini terjatuh dan nyaris terinjak akibat saling dorong berebutan masuk untuk antri makan gratis dalam syukuran pelantikan Bupati Karawang, Jawa Barat. Ribuan warga didominasi, emak-emak ini rela antri berdesakan mengambil makanan gratis. Bahkan petugas Satpol PP dan polisi sempat kewalahan mengatasi antrean warga yang membludak. Dalam peristiwa ini 2 orang alami pingsan akibat antri berjam-jam. Meski sudah antri, sebagian warga kecewa tak dapatkan makanan gratis lantaran panitia hanya sediakan sebanyak 5.000 paket makanan gratis. Selain itu, sebagian warga malah mengalami kecopetan ponsel saat berebut makanan. Dalam acara syukuran ini, Pemkab Karawang menyediakan 45 tenda berbagai jenis kuliner bagi warga. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat pertunjukan air mancur menari sambut Bupati baru di Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan warga berdesakan hingga saling dorong saat gerbang area pertunjukan air mancur menari di Taman Sri Baduga, Purwakarta, Jawa Barat dibuka. Sejumlah anak yang tengah digendong menangis ketakutan saat berebut masuk. Bahkan ada warga yang jatuh, terinjak hingga pingsan dan harus dievakuasi dari kerumunan. Mirisnya, tak sedikit oknum tak bertanggung jawab yang mengambil kesempatan melakukan aksi pencopetan. Ibu tadi kenapa, Bu? Tadi kejepit. Kedorong-dorong. Dari jam berapa, Bu, tadi nunggunya? Dari jam 6. Dari jam 6. Antri kesana-sana kan. Jadi saya daripada anak kejepit saya pengen anak, kita ada narik ke belakang. Jadi pas masuk ke sini udah enteng. Jadi HP sama dompet saya nggak ada. Pertunjukan air mancur menari di Taman Sri Baduga ini dalam rangka menyambut Bupati Purwakarta yang baru dilantik, serta untuk menarik kembali wisatawan guna meningkatkan ekonomi warga setempat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Yasinta dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta Pusat. Ya, halo Brigadir Yasinta, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silahkan. Ya baik, terima kasih Arlista dan Camar di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Bisa kita saksikan bersama di belakang saya, pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun masih terpantau kondusif lancar, baik dari Kuningan atau Kampung Melayu yang akan menuju Tanah Abang maupun dari Pejompongan yang akan menuju Sudirman atau Setiabudi. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Perlu kami informasikan pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan biasanya Taman Pemakaman Umum Karet Bifak akan dipadati oleh para peziarah yang seringkali kerap menyebabkan terjadinya kepadatan arus lalu lintas di sepanjang Jalan Kiai Haji Mas Mansur ini. Dan berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi, para peziarah sudah mulai berdatangan ke TPU di kawasan ini. Dan informasi yang kami dapat dari petugas kami di lapangan, diperkirakan volume arus lalu lintas akan terus mengalami peningkatan hingga siang nanti, mengingat saat ini merupakan momentum akhir pekan terakhir jelang datangnya bulan suci Ramadan, di mana biasanya banyak warga yang memanfaatkan waktu libur untuk berziarah ke makam keluarga mereka yang berada di TPU Karet Bifak ini.
Berdasarkan pantauan kami, sejak kemarin para peziarah mulai berdatangan tidak hanya dari Jakarta tetapi juga dari wilayah Jabodetabek lainnya, bahkan juga ada yang berasal dari luar kota. Dan kepadatan lalu lintas di kawasan ini sendiri biasanya terjadi karena keberadaan kantong parkir liar dari kendaraan para peziarah yang memakan sebagian bahu jalan sehingga mempersempit ruas jalan dan berimbas terjadinya kemacetan lalu lintas. Selain itu, keberadaan para pejalan kaki yang berlalu lalang serta angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat dan adanya jalur putar balik juga menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi apabila Anda akan melintasi kawasan ini pada siang hari nanti. Sementara itu, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 134 kasus laka lantas dengan rincian 16 meninggal dunia, 21 luka berat, dan 169 luka ringan. Untuk itu diharapkan masyarakat dapat mematuhi peraturan lalu lintas dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau juga dapat melalui SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan TPO Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih banyak Brigadir Yasinta atas laporannya dari kawasan tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ratusan kepala daerah tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah sekitar pukul 4 Jumat sore. Ya, para kepala daerah mengikuti cek kesehatan di Rindam 4 Diponegoro sebelum mengikuti retret yang rencananya berlangsung selama sepekan. Ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia tiba di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah menumpangi belasan bus. Seluruh kepala daerah nampak mengenakan seragam motif loreng lengkap dengan topi dan sepatu bergaya militer. Kepala daerah yang berasal dari berbagai wilayah ini sebelumnya berkumpul di Rindam 4 Diponegoro untuk mengikuti cek kesehatan sebelum mengikuti retret yang rencananya akan berlangsung selama sepekan. Usai cek kesehatan, sebanyak belasan kepala daerah dinyatakan tak bisa mengikuti retret karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Ini gelang untuk bahwa kita telah dilakukan pengecekan kesehatan. Warna apa Pak dapatnya Pak? Warna hijau. Berarti sehat. Oke. Berarti siap ya Pak? Sudah sehat, siap. Ada persiapan khusus nggak Pak Lutfi? Gak ada. Yang pertama persiapan khusus kita makan cukup, tidur nyenyak, dan bergembira. Ya. Ini cek apa aja Pak? Cek apa aja, dan semuanya udah dicek, semuanya dari teman-teman kita sudah. Gula gitu, gula darah. Gak ada, sudah kemarin waktu di Kemendagri sudah. Pak, ini kan kegiatannya juga sehubungan dengan supaya pusat dan daerah ini sama soal Ya. cita-cita. Ya. Kalau dari daerah Bapak sendiri kira-kira program apa yang spesifik itu? Spesifik, terutama ada program yang ke-6, mengentaskan kemiskinan dan swasembada pangan. Wilayah Jawa Tengah sudah kita lakukan akselerasi. Bagaimana Jawa Tengah kita lakukan akselerasi dalam hal infrastruktur. Contoh misalnya swasembada pangan kita adalah bagaimana Jawa Tengah nanti menjadi lumbung pangan nasional. Lumbung pangan nasional nanti arahnya adalah infrastruktur pengarian akan kita maksimalkan. Contoh misalkan saluran-saluran sekunder dan lain sebagainya, embung-embung dan lain sebagainya kita lakukan revitalisasi sehingga ke depan Jawa Tengah bisa menunjang program pemerintah terutama swasembada pangan. Ya, kayak yang lain seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, sama aja. Kemarin setelah pelantikan istirahat, tidurnya cukup, berangkat ke sini udah siap menerima gemblengan. Udah. Tapi kalau yang di program daerah itu sendiri kira-kira apa yang sejalan dengan cita-citanya Pak? Ya banyak yang bisa kita bawa di Provinsi Sumatera Utara. Salah satunya kita juga di sana kan penghasil kelapa sawit. Kemarin Pak Presiden sudah selalu mention tentang itu, tentang hilirisasi juga di bidang kelapa sawit turunannya sudah sangat banyak. Ini mudah-mudahan bisa kita
teruskan, bisa kita bawa program-program tersebut melalui nanti pendalamannya dari retreat ini. Persiapannya, ya tadi persiapannya istirahat yang cukup, olahraga, persiapan fisik dan mental, semoga semuanya baik dan lancar, doain cuacanya baik dan semua dalam keadaan fit. Kalau dari semua agenda yang paling menarik ditunggu apa nih, Bu? Saya sangat tertarik untuk memahami lebih dalam lagi tentang asa cita dari Presiden Prabowo, terutama ketahanan pangan, ekonomi biru, sehingga kami di Maluku Utara dan kami sebagai gubernur perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dapat memastikan program Asta Cita Presiden Prabowo terimplementasi dengan baik di Maluku Utara. Wajib jaga biar gak mulai. Tidur cukup, itu aja, tidur cukup, banyak vitamin aja karena ini kegiatannya padat 8 hari, jadi kita harus benar-benar fit. Nanti apa Mas? Materinya, mungkin kegiatannya? Walki. Ya materinya pasti. Kita dapat mentor, dapat mengisi materinya kan dari para kabinet ya. Itu bermanfaat sekali, penting sekali buat kita. Apalagi kalau kita bicara betul mau mengeksekusi anggaran nanti, maka kalau bicara PBN kan dari melalui kementerian-kementerian. Jadi penting sekali itu penyelarasan antara rencana pembangunan jangka panjang pusat, nasional, provinsi sama daerah RPJMD. Ya, itu baik menurut saya. Efisiensi di satu sisi berarti akan ada optimalisasi di tempat yang lain kan. Efisiensi dari sisi misalnya mungkin kegiatan-kegiatan yang dirasa belum diperlukan, kunjungan-kunjungan, studi banding ataupun FGD. Tapi di satu sisi yang lebih penting lagi adalah saat ini banyak sekali anak-anak Indonesia yang belum punya ruang kelas yang memadai. Maka RKB bisa dioptimalkan gitu. Masuk peleton berapa? Kita peletonnya sama nggak sih, peleton Delta? Saya Delta 3 gitu kalau tidak salah. Yang jadi kepala peletonnya siapa? Belum tahu, kepala peletonnya belum tahu. Bilang ya Pak, hasilnya apa tadi? Bilangnya. Paramita. Kegiatan retret akan berlangsung selama sepekan dengan berbagai kegiatan, mulai dari pembekalan materi dari Menteri, Kapolri, Panglima TNI, hingga Presiden Prabowo Subianto. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki hari kedua, para kepala daerah melaksanakan senam pagi di dalam komplek Akmil Magelang, Jawa Tengah. Para kepala daerah antusias mengikuti senam pagi yang dipandu instruktur Akmil. Bertempat di Internasional Borobudur Golf, para kepala daerah melaksanakan senam pagi sebelum memulai giat hari kedua. Dengan antusias, para kepala daerah senam mengikuti gerakan dari instruktur Akademi Militer. Setelah senam, para kepala daerah akan mengikuti apel pagi sebelum pembukaan secara resmi pembekalan kepala daerah. Dan rencananya hari ini pembekalan kepala daerah dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Memasuki hari kedua pembekalan kepala daerah dimulai dengan pemaparan Asta Cita kedua Presiden dari Menteri Pertahanan. Di pemirsa, sedikitnya 55 kepala daerah tidak mengikuti retret di Akmil Magelang. 49 kepala daerah tak hadir retret tanpa alasan, sementara 6 lainnya menyertakan alasan sakit dan keperluan keluarga. Mengenakan seragam komponen cadangan atau Komcat lengkap, para kepala daerah ini masuk gerbang Akmil menuju Wisma Sumbing di Magelang, Jawa Tengah. Sejumlah kepala daerah dari PDIP tak terlihat dalam rombongan kepala daerah peserta retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat sore. Sosok seperti Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bali Iwayan Koster, dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Mardoyo tak nampak dalam rombongan. Hingga Jumat sore, 49 kepala daerah dinyatakan tak hadir tanpa alasan. Wakil Menteri Dalam Negeri meminta ada perwakilan dari kepala daerah yang tak hadir untuk tetap mengikuti retret, baik itu wakil ataupun sekdanya. Ada 49 yang tidak ada kabar. Nah, untuk yang tadi menyampaikan surat sehingga tidak bisa mengikuti, kebijaksanaan dari panitia adalah ini karena alasan-alasan kemanusiaan, pernikahan, sakit, kami bisa sangat memahami sehingga mengizinkan untuk tidak mengikuti rangkaian acara retreat di Magelang ini.
Para kepala daerah mengikuti retret di Akmil hingga 28 Februari mendatang. Mereka akan mendapat materi dari puluhan menteri, Lemhanas, serta arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyarankan Kepala Daerah PDI Perjuangan tetap ikut retret Kepala Daerah. Sementara itu Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai hal ini urusan internal PDI Perjuangan, bukan orang luar PDI Perjuangan. Pak terkait PDIP Pak yang meminta kepada Kepala Daerah yang dari PDIP untuk menunda ikut retret gimana Pak? Ini kan urusan kepemerintahan nih. Yang diundang kepala daerah. Yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. Pak, melihat situasi kayak gini gimana Pak dari gejolak politik dan masyarakat juga seperti ini? Ya biasa. Pak Jokowi bilang supaya kader PDIP berangkat retret, tanggapannya Bu ya dikit. Ya ini urusan partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar. Mudah-mudahan saya dikasih tugas Ibu ini ada acara. Ya. Oke. Pak Pram berangkat nggak Bu ya? Iya Pak Pram. Ya pemirsa, tadi malam Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumpulkan sejumlah kader dan pengurus partai di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat. Kepala daerah dari PDIP yang hadir, tanggapan ya, saya nggak bicara kemungkinan, kita lihat aja besok ya. Sejumlah kader dan pengurus PDI Perjuangan mendatangi kediaman Ketua Umum mereka Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Rapat digelar di tengah berlangsungnya retret kepala daerah di Magelang dan usai penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Di mana sebelumnya beredar instruksi DPP PDI Perjuangan agar kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah untuk tidak mengikuti retret. Kemungkinan kita lihat aja besok ya. Oke, ada sanksi mungkin Bang? Nah, santai aja. Baru ini kan urusan internal, urusan internal. Dan sudah ada deklarasi dari Mendagri bahwa tidak ada retret. Itu tidak berarti ada sanksinya, tidak juga. Jadi jangan dibenturkan urusan retret dengan urusan ketidakhadiran bupati dari PDI Perjuangan. Itu saja. Tadi di dalam bahasa apa Pak Said? Oh biasalah, partai kan setiap saat rapat, bisa pagi, bisa malam, kan biasa saja. Instruksi dari Ibu terkait kepala daerah PDIP yang hadir retret hari ini? Ya masih berlaku instruksinya. Masih berlaku. Kalau yang berarti hadir tidak akan dikasih tidak akan sanksi dicabut, gitu nggak, berarti Pak? tidak akan dicabut instruksinya. Ya, Dari PDIP tunggulah. gimana langkahnya? Soal sikap, soal surat sampai sekarang berlaku. Pak, itu suratnya untuk di... Kalau jadi sekjen Pak? Hah? Jadi sekjen benar. Semua kewenangan di Ibu Ketua Umum. Tidak ada pengganti sekjen. Titik. Pak, terkait instruksi. Ya pemirsa, tim kuasa hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Roni Talapesi dan Magdir Ismail mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristianto di rumah tahanan KPK. Roni menyampaikan kunjungan tersebut dalam rangka menyampaikan perkembangan kegiatan partai. Meski demikian, Roni tidak merinci soal pembahasan yang akan dilakukan dengan Sekjen PDIP tersebut. Pengacara sekarang fokus hukum, kami mau besuk Mas Hasto. Ya, semoga Mas Hasto baik-baik. Kita harus pastikan keamanan, kenyamanannya beliau ya. Soal penanganan gimana Bang? Kemarin kan kita sudah sampaikan, itu adalah kewenangan penyidik. Belum direspon tapi ya penangguhan itu. Kami baru datang hari ini. Pemirsa, usai ditahan oleh KPK, pengacara Hasto Kristianto Magdir Ismail menyebut akan melawan melalui proses hukum terkait penahanan Hasto Kristianto. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu menyebut penahanan Hasto bukan akhir tapi awal dari perjuangan.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ditahan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku, Kamis malam. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Dalam kesempatan itu, Hasto menyampaikan dirinya menerima konsekuensi penahanannya dengan kepala tegak. Ia juga menyampaikan penahanannya ini bisa menjadi momentum KPK dalam menegakkan hukum tanpa terkecuali. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Sementara itu, masa pendukung Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis malam. Mereka mengawal Hasto sejak diperiksa hingga ditetapkan sebagai tersangka. Masa pendukung Hasto ini membakar ban dan menyerukan sejumlah tuntutan. Dalam aksi ini, politisi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu dan pengacara Hasto, Magdir Ismail, berorasi di mobil komando. Dalam orasinya, Magdir Ismail menyebut pihaknya akan melawan melalui proses hukum terkait penetapan tersangka Hasto. Ini adalah awal kita melakukan perlawanan. Ini adalah awal kita menunjukkan jati diri kita bahwa kita bukan orang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Jadi saudara-saudara, apa yang hendak saya sampaikan adalah bahwa perlawanan secara hukum tetap akan kita lakukan. Sampai hari ini kita akan menunggu instruksi dari Ketua Umum kita apa yang akan dilakukan. Tapi percayalah bahwa apa yang disampaikan Pak Magdir ini bukan akhir, ini awal. Banyak orang malam ini mungkin tertawa terbahak-bahak, tapi pemenang sejati akan tertawa di akhir nanti. Sementara itu, usai diumumkan sebagai tersangka, KPK telah menahan Hasto Kristianto. Hasto ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pada ajang Trade Expo Indonesia ke-40, Kementerian Perdagangan menargetkan total transaksi sebesar 269,5 triliun rupiah. Ajang ini diharapkan memperluas akses ke pasar global dan memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang kompetitif dan inovatif. Kementerian Perdagangan menargetkan total transaksi sebesar 16,5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 269,5 triliun rupiah pada ajang Trade Expo Indonesia ke-40. Pameran terbesar di Indonesia ini dibagi dalam 3 zona produk, yaitu food, beverage, and agricultural products, manufactured products, serta lifestyle and services. Menteri Perdagangan Budi Susanto mengatakan, Kemendak menargetkan pada penyelenggaraan Trade Expo ke-40 tahun ini akan diikuti oleh lebih dari 1.500 eksibitor, dikunjungi oleh 5.000 buyer dari seluruh dunia dan 30.000 visitor. Adapun target transaksi sebesar 16,5 miliar US dollar atau naik 10% dari target sebelumnya sebesar 15 miliar US dollar. Selain itu, Kemendak juga akan menyiapkan pavilion UMKM Bisa Ekspor yang telah difasilitasi untuk ekspor bersama BUMN dan swasta. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan resmi mencabut izin usaha asuransi jiwa PT Asuransi Jiwasraya Persero. Pencabutan izin yang tertuang dalam keputusan anggota Dewan Komisioner OJK ini dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis Jiwasraya. Melalui surat resmi Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 D05 tahun 2025 tertanggal 16 Januari 2025, OJK resmi mencabut izin usaha bidang asuransi jiwa milik PT Asuransi Jiwasraya Persero. OJK dengan tegas menyatakan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwasraya Persero ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis dan atau tertanggung.
Dalam beleit keputusan resmi OJK, disebutkan sejak tertanggal 16 Januari 2025, seluruh pemegang saham, direksi dan dewan komisaris serta pegawai Jiwasraya dilarang untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, serta mengurangi aset atau nilai aset PT Jiwasraya Persero. Hal ini ditegaskan agar di tengah tidak diizinkannya lagi Jiwasraya beroperasi, tidak ada yang melakukan tindakan-tindakan lain yang bisa merugikan aset-aset asuransi jiwa yang telah berdiri puluhan tahun ini. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga meminta agar PT Asuransi Jiwasraya Persero dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa, serta diwajibkan untuk melakukan penghentian seluruh kegiatan usaha, baik di kantor pusat maupun kantor di luar kantor pusat Jiwasraya. Selain itu, OJK juga mewajibkan Jiwasraya menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT Asuransi Jiwasraya Persero. Selanjutnya, OJK meminta kepada pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan pegawai PT Asuransi Jiwasraya Persero wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh tim likuidasi serta dilarang menghambat proses likuidasi yang dilakukan oleh tim likuidasi. Pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pernah melaporkan kerugian negara dalam kasus Jiwasraya adalah sebesar 16,81 triliun rupiah. Angka ini hasil pemeriksaan investigatif penghitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Jiwasraya Persero tahun 2008 hingga 2018. BPK menyimpulkan telah terjadi penyimpangan dana dan pengelolaan investasi saham serta reksadana Jiwasraya. Berdasarkan pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan menyimpulkan adanya penyimpangan oleh pihak-pihak terkait atas proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan investasi saham dan reksadana di PT Asuransi Jiwasraya Persero. BPK melaporkan kerugian negara dalam kasus Jiwasraya sebesar 16,81 triliun rupiah yang ditimbulkan oleh penyimpangan dana dan pengelolaan investasi saham dan reksadana. Pada Desember 2019, Direktur Utama Jiwasraya Heksana Trisasongko mengumumkan PT Asuransi Jiwasraya Persero tidak mampu membayar klaim polis nasabah yang mencapai 12,4 triliun rupiah. Total utang perusahaan asuransi Jiwasraya diperkirakan mencapai 49,6 triliun rupiah. Diputuskan ketidakmampuan Jiwasraya membayar klaim polis nasabah diakibatkan oleh keputusan direksi yang tidak hati-hati dalam membuat produk asuransi dan lemahnya standar protokol dalam menginvestasikan dana nasabah. Kasus Jiwasraya ini pun diserahkan ke Kejaksaan Agung pada Maret 2020 silam. Gagal bayar polis Jiwasraya kepada nasabah yang menimbulkan gagal bayar terjadi akibat mismatch bunga dan mismatch jangka waktu, di mana ketidakcocokan pertama terjadi dalam produk Jiwasraya yang bernama GS Saving Plan Jiwasraya. Produk Jiwasraya ini menjanjikan imbal hasil tetap atau fixed return kepada pemegang polis. Di sisi lain, Jiwasraya menginvestasikan dana nasabah di instrumen-instrumen keuangan yang tidak menjamin keuntungan yang tetap, di mana Jiwasraya melakukan investasi di instrumen saham dan reksadana berjangka panjang turut menjadi penyebab besarnya. Sementara itu, dalam laporan keuangan tahun 2017 hingga 2019, Jiwasraya melakukan investasi besar-besaran ke instrumen reksadana, saham, dan investasi deposito. Tercatat, investasi dana polis nasabah Jiwasraya yang diinvestasikan tersebut terus mengalami penurunan yang tajam dan berpotensi mengalami kerugian dari tahun 2017, 2018, hingga 2019. Berdasarkan data tahun 2019, terdapat sekitar 17.000 nasabah yang mengikuti GS Saving Plan dari total sekitar 7 juta nasabah Jiwasraya. Kementerian BUMN mencatat ada 3 indikasi dugaan kecurangan, yaitu janji investasi produk yang terlalu besar, investasi aset yang tidak hati-hati, dan laporan keuangan yang tidak transparan. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melepas ekspor perdana sebanyak 22.000 produk UMKM ke Filipina dengan nilai transaksi sebesar 961 juta rupiah. Pelepasan ekspor ini mencakup produk makanan, fashion, hingga kerajinan. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM melepas perdana ekspor produk UMKM ke negara Filipina. Pelepasan perdana 22 produk UMKM dengan nilai transaksi mencapai 961 juta rupiah.
Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menjelaskan, dari 22 barang yang diekspor diantaranya produk makanan, fashion, dan kerajinan tangan. Ekspor ini juga merupakan bentuk kolaborasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia pelaku e-commerce. Strategi khusus kita jelas ada kemitraannya. Ada kemitraan dengan usaha besar, seperti inilah yang kemudian dalam bentuk pengusaha besar lainnya nanti itu akan bekerja sama dengan Kementerian Investasi. Kemudian UMKM Go Ekspor juga dibantu oleh Kementerian Perdagangan lewat beberapa pameran. Helvi menambahkan untuk mendorong peningkatan ekspor produk UMKM, pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan pengusaha besar hingga e-commerce, termasuk menggenjot UMKM Go Ekspor dengan menggandeng Kementerian Perdagangan. Ya, revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi akan kembali dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Komisi 12 DPR Sigit Karyawan Yunianto menegaskan aturan itu bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sektor migas serta mengoptimalkan peran badan usaha milik negara dalam industri energi nasional. Sigit menambahkan, regulasi baru ini memastikan iklim investasi yang kondusif bagi investor, sehingga sektor migas dapat berkembang lebih optimal. Seperti diketahui, pembahasan revisi Undang-Undang Migas kembali mencuat setelah RUU Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara resmi disahkan menjadi undang-undang. RUU Migas yang telah tertunda selama belasan tahun kini menjadi perhatian pemerintah dan DPR, terutama dalam upaya memberikan kepastian hukum bagi investor serta mendukung target produksi minyak nasional. Pembahasan RUU Migas akan kembali dibahas oleh DPR Jakarta. Bahwa RUU Migas yang sedang dibahas bertujuan yaitu untuk memperbaiki tata kelola sektor migas dan juga meningkatkan peran dari BUMN dalam industri. Namun ada kekhawatiran bahwa regulasi yang ada belum cukup memberikan kepastian bagi investor dan justru membebani Pertamina. PT Pertamina Patra Niaga memproyeksikan adanya lonjakan konsumsi BBM dan LPG selama Ramadan dan Idul Fitri 2025. Konsumsi LPG diperkirakan naik sebesar 6,7%, sementara Pertamax diperkirakan naik 16,7%. PT Pertamina Patra Niaga memproyeksikan adanya lonjakan konsumsi BBM dan LPG selama Ramadan dan Idul Fitri 2025. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan merinci, konsumsi LPG diperkirakan naik sebesar 6,7% dibandingkan bulan Januari. Adapun perkiraan konsumsi mencapai 30.926 metrik ton per hari ketimbang rata-rata konsumsi normal Januari 2025 sebesar 28.412 metrik ton per hari. Selain itu, konsumsi BBM juga diprediksi meningkat dengan Pertamax diperkirakan naik 16,7%, sedangkan Pertalite dan Pertamax Turbo masing-masing diperkirakan akan mengalami kenaikan 11,2 dan 14,9%. Sementara itu, konsumsi aftur untuk sektor penerbangan diperkirakan meningkat 5%. Dan kami membagi di 6 sektor, yaitu sektor rumah tangga, transportasi sungai, transportasi udara, transportasi darat, industri, dan juga dari sisi pengelolaan Sarfas untuk mendukung operasional. Dan yang perlu kami garis bawahi dan kami laporkan Bapak Ibu sekalian bahwa di sektor rumah tangga itu kami akan men-standby-kan ada 6.517 agen di mana 5.400-nya akan beroperasi 24 jam. Rifa menambahkan, adapun berdasarkan data per 19 Februari 2025, stok LPG memiliki coverage day sebanyak 14,63 hari, sementara stok BBM juga terjaga dengan rata-rata pasokan yang cukup. Fenomena kabur aja dulu menjadi perbincangan hangat di media sosial, mencerminkan kegelisahan generasi muda terhadap kondisi ekonomi dan peluang kerja di Indonesia. Banyak hal dan banyak yang memilih pergi ke luar negeri pemirsa demi masa depan yang lebih menjanjikan. Meskipun di baliknya ada tantangan besar yang menanti. Berikut kita simak liputan selengkapnya.
Meninggalkan negeri sendiri demi masa depan yang lebih baik. Fenomena kabur aja dulu menjadi suara generasi muda yang merasa kehilangan harapan di tanah air. Apakah ini sebuah bentuk protes dari sebuah kekecewaan atau ini hanya sebuah tren sesaat? Fenomena tagar kabur aja dulu tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial Indonesia. Tagar ini mencerminkan keinginan generasi muda untuk meninggalkan tanah air demi mencari peluang yang lebih baik di luar negeri. Selain itu, tagar ini juga mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia. Lonjakan harga kebutuhan pokok, tekanan pajak yang meningkat, serta minimnya peluang kerja yang sesuai dengan keterampilan menjadi beberapa faktor pemicu utama. Generasi muda merasa bahwa upaya dan potensi mereka tidak mendapatkan apresiasi yang layak di dalam negeri, sehingga mencari alternatif di luar negeri dianggap sebagai solusi yang lebih menjanjikan. Motivasi buat kerja ke luar negeri itu ada dua ya. Yang pertama itu karena ya di Indonesia sendiri lumayan common gitu ya, kayak istilahnya sandwich generation gitu kan, kayak kita juga mesti nge-support keluarga gitu kan. Nah itu alasan pertamanya gitu ya buat bisa nge-support keluarga. Tapi alasan yang kedua sendiri itu waktu itu karena saya juga pengen sekolah lanjut lagi di luar negeri. Tapi waktu itu tuh nggak kepengen buat pakai beasiswa LPDP gitu, kayak pengen entah cari beasiswa dari luar sendiri atau kayak ya udah nabung sendiri buat kerja biar bisa lanjut kuliah di luar gitu. Dan waktu itu buat memenuhi dua kebutuhan itu sendiri, kalau kerja di Indonesia bakal butuh waktu yang lama gitu kan, mungkin bisa 6 tahun lebih gitu paling enggak. Itu makanya akhirnya kemudian alasan utamanya akhirnya nyari buat kerja ke luar negeri. Kalau bedanya kerja di Indonesia sama di luar negeri, macam-macam sih. Kayak misalkan yang paling pengaruh tuh misalnya dari segi work-life balance gitu ya. Kalau either di Jerman atau di Jepang sendiri misalkan, kalau pengalaman saya pribadi gitu ya, lebih teratur gitu. Kayak misalkan kalau udah di luar jam kerja, ya udah nggak ada kerjaan tambahan lagi gitu. Hal lain yang bisa disebut kayak misalkan dari segi keamanan pekerjaannya itu sendiri. Jadi kalau misalkan entah di Jepang atau di Jerman gitu ya, misalkan kamu worst case-nya kena layoff gitu ya, yang lagi rame juga kan belakangan di Indonesia. Yeah. Itu kalau di Jerman dan di Jepang sendiri bisa dapat kayak unemployment benefits. Kalau misalkan secara pengalaman saya bekerja di Malaysia, mungkin dari segi budaya mungkin tidak akan berbeda dengan Indonesia. Tetapi mungkin dari segi gaji, dari segi benefit-benefit yang saya dapatkan dengan gaji saya, ketimbang saya berada di Indonesia, mungkin akan menguntungkan kerja di Malaysia. Dengan begitu banyaknya benefit yang dirasakan pekerja luar negeri dibanding di Indonesia, menurut data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, menunjukkan peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pada periode Januari hingga Agustus 2024, tercatat sebanyak lebih dari 207.000 pekerja migran Indonesia ditempatkan di berbagai negara. Hong Kong menjadi negara tujuan utama dengan lebih dari 70.000 pekerja. Diikuti oleh Taiwan sebanyak hampir 60.000 pekerja dan Malaysia dengan lebih dari 36.000 pekerja. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor informal, mencerminkan keterbatasan peluang kerja formal yang tersedia di dalam negeri. Kalau saya pribadi sih lumayan ya setuju gitu ya sama apa yang lagi rame gitu. Terlepas dari situasi politik yang terjadi di Indonesia atau kayak kinerja pemerintah, kita sendiri itu kayak dibanding misalkan kalau di Jepang gitu. Dan pemirsa, kita akan ke informasi selanjutnya, yakni dari dunia olahraga. Dan namun sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana situasi dan kondisi yang ada di Magelang ya. Untuk proses retret yang dilakukan oleh para kepala daerah. Sebelumnya Alistair juga pemirsa seperti diketahui bahwa ada ratusan kepala daerah yang sudah mengikuti retret kemarin. Namun untuk official openingnya ini akan dilakukan pada hari ini atau pembukaan secara resminya, dan kita akan lihat ini Khofifah Indar Parawangsa yang juga mengikuti retret bersama dengan sedang berbincang bersama dengan Kevin Dipakan. Kita simak. Kita harus melakukan mitigasi secara lebih dini
dan itu tidak boleh underestimate terhadap dinamika yang berkembang di lini terkecil pun. Oleh karena itu sistem hankam rata sesungguhnya, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu menjadi penting. Masing-masing harus membangun family resilient, ketahanan keluarga. Dari ketahanan keluarga lalu entitas yang berketahanan, kemudian daerah dan nasional yang juga memiliki ketahanan. Jadi kalau TANAS ketahanan nasional menurut saya harus dimulai dari family resilient, dari ketahanan keluarga ya. Ibu Kofifa izin Bu, ini juga terkait materi sumber daya manusia. Tentunya juga Jawa Timur ada program dari Ibu Kofifa untuk bisa mengembangkan SDM yang ada. Mungkin seperti apa Bu ini terkait materi ini? Ya, Jawa Timur ini memiliki concern untuk pendidikan formal. Jadi SMA di Jawa Timur, SMK di Jawa Timur sudah 5 tahun berturut-turut tertinggi diterima perguruan tinggi negeri dengan dan tanpa tes. Itu menurut saya kualitas yang cukup terukur dan itu harus kita tingkatkan. Dan kemudian Jawa Timur ini memiliki 6.800 pesantren yang santrinya di atas 500 orang. Maka kita memberikan beasiswa, dulu zaman Pak Imam, Pak D itu S1, sekarang kita mengembangkan S2 dan S3. Ini menjadi penting bahwa menyambut Indonesia Emas 2045, kualitas SDM adalah sesuatu yang secara serius harus kita siapkan. Apalagi kita ingin menjadi gerbang baru Nusantara. Makasih ya. Makasih. Ibu Kofifa terima kasih Bu, selamat menjalankan pembekalan Bu. Ya, memang sampai dengan saat ini kalau Anda melihat di layar kaca, ini para kepala daerah yang memang secara urut-urut gitu ya, secara urutan masuk secara kompi dan juga peletonnya masuk ke ruang Sudirman, yang juga kalau dilihat di layar kaca saat ini kami memantau juga diterima begitu atau mengucapkan selamat dari Menteri Dalam Negeri yang juga turut didampingi oleh Wamendagri kepada seluruh kepala daerah yang akan mengikuti pembukaan di ruang Sudirman di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Saya akan menunjukkan kepada Anda berikut merupakan ruangan atau aula besar begitu, ruang Sudirman yang akan menjadi tempat dari para kepala daerah. Ini akan mengikuti pembukaan yang langsung dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kalau dilihat di meja-meja yang telah disusun rapi begitu, ada alat tulis, ada catatan buku yang bisa digunakan oleh para kepala daerah ini untuk mencatat hal-hal penting sekiranya selama mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang. Kemudian makan dilaksanakan secara terbimbing. Ya Reza, ya Pram maksud saya, tadi saya juga sempat melihat ke dalam kamar atau tenda dari para kepala daerah ini, namun sayangnya saya tidak atau kami tidak diperkenankan untuk meliput lebih jauh di dalam tenda. Namun kalau saya bisa jelaskan, memang cukup aman untuk tempat atau tenda yang digunakan para kepala daerah ini, yang mana masing-masing tenda ini ada yang 2 tempat tidur, ada yang 3-4. Ini informasinya kalau 3-4 diperuntukkan untuk wali kota dan juga bupati, dan untuk gubernur ini 1-2 tempat tidur. Dan memang kami tidak diperkenankan lebih lama lagi untuk bisa mengambil visual atau gambar di dalam ruang sidang ini, karena memang nantinya pada saat pembukaan lebih lanjut begitu, kami dipersilakan untuk kembali ke tempat media center karena tidak boleh mengikuti sampai dengan selesai. Namun kami hanya bisa memonitor jalannya pembukaan dari pembekalan kepala daerah ini. Diinformasikan kembali sampai dengan saat ini, Pram dan pemirsa, ada sebanyak 400
48 kepala daerah yang mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Namun kalau dilihat secara registrasi atau yang terdaftar sebenarnya, ini ada sebanyak 503. Namun ada sekitar 47 kepala daerah yang tidak hadir dengan tidak adanya kabar sama sekali. Maka kemarin dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa menghimbau dan meminta kepada kepala daerah tersebut untuk bisa mengirimkan perwakilan, baik dari wakil kepala daerah maupun dari sekretaris daerahnya. Karena dianggap bahwa pembekalan dari kepala daerah ini merupakan suatu hal yang penting, bahkan sangat penting untuk menjadi langkah awal para kepala daerah ini melangkah lebih jauh untuk memimpin daerahnya masing-masing. Tentunya kami akan terus menanti dan memantau begitu Pram dan pemirsa bagaimana jalannya pembukaan dari pembekalan kepala daerah sampai nantinya sampai di hari terakhir 1 pekan ke depan di tanggal 28 Februari 2025. Ya, sementara itu Pram yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke Anda. Ya pemirsa, beberapa saat lagi, tepatnya pukul 9, para ratusan kepala daerah ini akan menggelar pembekalan yang nantinya akan dibuka oleh Tito Karnavian selaku Mendagri. Seperti kita ketahui, para kepala daerah ini yang mengikuti retret dari 961, hanya kurang lebih setengahnya 400-an kepala daerah yang mengikuti acara retret pada hari ini pemirsa. Ya, dan bisa kita lihat di layar kaca, Alista dan juga pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Kevin Pakar, bahwasanya mereka ini sudah dibagi per kompi ataupun juga per grup untuk bisa memudahkan administrasi, kemudian juga pengelompokan. Mungkin nantinya Alista, kita bisa bilang akan ada kegiatan-kegiatan dilakukan secara individu juga berkelompok ya, sesuai dengan apa yang disampaikan kemarin. Dan rencananya memang hari ini selain dari proses pembukaan, kemudian juga pembekalan, nantinya akan ada kegiatan-kegiatan. Ya, Pram dan pemirsa, memang hanya sebatas pembukaan dari pembekalan kepala daerah aja, maka kami dari awak media tidak diperkenankan untuk bisa lebih jauh bagaimana meliput kegiatan yang terjadi di dalam ruang Sudirman di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dan memang terkait dengan pertanyaan Anda tadi, Pram, bahwa kami sebenarnya tidak mengetahui lebih jauh begitu ya, ruang kelas mana yang akan digunakan oleh para kepala daerah ini.
Namun berdasarkan pengamatan kami, hanya ada di ruang Sudirman saja yang kami melihat ada kursi-kursi yang sudah tertata dengan rapi dan juga ada alat tulis serta buku yang bisa digunakan oleh para kepala daerah dalam melakukan pembekalan. Dan memang sampai dengan saat ini kami juga terus memantau bagaimana proses atau jalannya pembekalan kepala daerah saat ini. Pram, saya kembalikan ke Anda di studio. Iya, kita lihat laporan dari Kevin Pakan tadi ya, bahwasanya memang ini masih menjadi misteri apa saja yang akan dilakukan oleh para kepala daerah hari ini, meskipun tadi sudah disampaikan bahwasanya yang pasti akan ada pembukaan dan juga pembekalan di ruang Sudirman di ini ya, di tempat yang sudah disediakan. Di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Selain pembekalan dan juga pembukaan pada hari ini, tentunya aktivitas fisik tadi juga sudah disampaikan oleh Camar, juga diberlakukan pada saat retret selama sepekan ke depan ini para kepala daerah. Dikarenakan memang background dari presiden kita dari militer ya, jadi retretnya ataupun pembekalan juga ala-ala semi militer nih. Seperti kita lihat dikawal ataupun ditemani, diawasi oleh tentara, dan juga tentunya sebenarnya jangan bayangkan bahwa para kepala daerah ini benar-benar dilatih fisiknya seperti itu ala-ala tentara, tidak. Tapi memang ada kegiatan aktivitas yang bisa dikatakan seperti tadi pagi ada senam. Itu untuk membugarkan tubuh dari para kepala daerah. Bagaimana jika badan kita tidak bugar, bagaimana kita memimpin sebuah daerah kalau badan kita tidak bugar terlebih dahulu, Camar? Iya, memang dimulai dari bagaimana situasi dan kondisi fisik ya. Betul. Dari pemimpin kepala daerah kita sehingga bisa memimpin daerahnya dengan baik. Kemudian juga Alista, jika tidak ada perubahan, hari ini juga direncanakan akan ada pengarahan program dan juga ceramah geopolitik. Di mana untuk ceramah tentang geopolitik ini akan diisi oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Aceh Hasan Syadzili ya. Kemudian juga akan dilanjutkan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dengan pokok pembahasan Asta Cita dan juga sistem pertahanan negara Republik Indonesia, yang kalau kita kaitkan dengan presiden saat ini yang sebelumnya merupakan Menteri Pertahanan dan juga memiliki background militer, sehingga ini ada sinergitas antar keduanya ya. Dan untuk Asta Cita memang ini ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyamakan visi dan misi dari program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan para kepala daerahnya. Kalau kita flashback ke belakang, memang untuk pelantikan 961 kepala daerah di Indonesia ini adalah perdana, pertama kali, dan bisa dikatakan ini sungguh fenomena yang amat sangat luar biasa karena Indonesia itu begitu luas, memiliki kepala daerah yang hampir 1000, Camar. Bayangkan, hampir 1000 dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto 2 hari lalu. Ya, ini sejarah baru bagi Indonesia ya, terutama untuk kegiatan retret semacam ini yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Arista, kalau kita bisa lihat di layar kaca ini cukup unik, cukup lucu dan menggemaskan ya. Bahwa kepala daerah yang identik dengan sebagai sosok yang serius begitu ya, begitu formal, namun mereka begitu ceria untuk mengikuti senam sehat pada pagi hari ya. Ini melihat seperti Arista ketika sedang latihan atau sedang dulu karantina pada saat karantina itu pas kibra ya. Betul. Tapi kalau misalkan kita lihat untuk visual senam pagi yang dilaksanakan tadi pagi, ini terlihat ya yang mana yang biasanya mengikuti senam karena gerakannya lincah, tapi ada juga yang terlihat kaku ya. Mungkin bisa langsung langsung luas begitu setelah mengikuti pembekalan retret selama seminggu ke depan. Betul. Dan patut kita apresiasi mungkin beberapa di antara Bapak dan Ibu kepala daerah ini yang saking sibuknya sehingga mungkin tidak terbiasa untuk berolahraga, mungkin setelah ini akan membiasakan diri untuk berolahraga juga, Alista ya. Bisa jadi, Camar, karena kebugaran itu memang salah satu bagian penting untuk kehidupan begitu ya. Dan kita lihat sebenarnya untuk pemimpin ataupun yang memimpin senam pagi dilakukan oleh Akademi Militer juga ya. Iya, ini instruktur senamnya langsung dari Akmil Magelang ya. Dan mudah-mudahan kegiatannya bisa lancar sampai dengan sepekan ke depan karena masih ada
sisa 6 hari lagi untuk para kepala daerah ini bisa mengikuti kegiatan retret. Alista, memang yang paling kita tunggu-tunggu adalah feedback setelahnya atau apa sebetulnya yang diharapkan dari kegiatan ini, seperti tadi tingkat kedisiplinan ya, kemudian juga bagaimana kepala daerah ini bisa saling mengenal, saling berkoordinasi, tak kenal maka tak sayang. Betul. Dan memang ketika dengan kegiatan semacam ini kita bisa bilang bahasa Gen-Z-nya bonding ya. Bonding ini untuk menciptakan bonding, kedekatan dan keratan antar pemimpin daerah. Kenapa? Karena supaya tidak ada rasa iri hati nantinya ya. Betul. Kalau misalkan memang ada satu daerah yang mungkin lebih diperhatikan, belum tentu. Memang mungkin bisa jadi daerah tersebut adalah yang lebih dibutuhkan ataupun lebih membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. Betul, ini koordinasi Alista ya, yang seperti Alista sampaikan ini betul sekali pemirsa, bahwa dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan sejumlah koordinasi kebijakan-kebijakan yang tentunya berdampak terhadap hajat hidup orang banyak ini bisa segera dilakukan dan bisa betul-betul dilakukan dengan cepat ya, seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelumnya di 100 hari kepemimpinannya, bahwasanya ingin melakukan program secepat mungkin, sesegera mungkin supaya masyarakat bisa menikmati hasilnya. Iya, di sisi lain sebenarnya inginnya dari 961 kepala daerah yang dilantik, inginnya idealnya adalah ke 961 orang ini juga mengikuti retret. Tapi ya ada beberapa kepala daerah yang hanya mengusung ataupun yang hanya mengirimkan perwakilan bupatinya saja atau gubernurnya saja atau wali kotanya saja, sementara wakilnya ini istilahnya jaga kandang di daerah masing-masing. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Camar, di 100 hari kerja para kepala daerah ini amat sangat dipantau dan dinantikan oleh warganya. Jika keduanya ini mengikuti retret, kasihan juga daerahnya ini. Ini tentunya mana ada nih sejumlah janji-janjinya pertimbangan nih? ya yang dilakukan meskipun sepekan, tapi mungkin bagi kita sebagai orang awam sesuatu yang sepekan hanya sebentar, singkat ya, tapi sangat berpengaruh bagi kepala daerah yang memimpin daerahnya ya. Iya.